Pada hari ini kita masuk pada tanggal 28 Maret 2024 bertepatan dengan 18 Ramadan 1445 Hijriah bagi Nahdlatul Ulama dan yang melaksanakan puasa, dan yang ke-19 Ramadan bagi Muhammadiyah maupun yang melaksanakannya pada tanggal 11 Maret 2024. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan tokoh pluralis, yaitu Bupati Tapanuli Utara, Bang Nixon Nababan. Hari ini di podcast Nixon Nababan menjawab, beliau akan menjawab seluruh pertanyaan apa keresahan dari warga Sumatera Utara, terkhususnya dari Pantai Timur, yaitu Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Serge, Sedang Berdage, Kota Tebing Tinggi, Batu Bara, termasuk juga Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Induk, Labuhan Batu Selatan, masuk ke Tabaksel, itu termasuk ada Tapanuli Selatan, ada Padang Sidimpuan, ada Palas, ada Paluta atau Padang Lawas Utara, terus termasuk Madinah, Mandiling, Natal. Fokus yang di beliau hari ini, datang hari ini adalah fokus untuk di Pantai Timur dulu. Karena di Pantai Timur ini banyak permasalahan, yaitu pertama ada kelautan yaitu nelayan. Bagaimana hasil-hasil daripada laut kita ini, nelayan banyak kurang sejahtera. Kita kalau jalan kita ke mana ya, di Langkat itu ada Perlis, Kampung Perlis. Kita masuk ke Belawan, masuk lagi ke Percut, Bagan Percut. Terus kita masuk lagi ke Batu Bara, masuk lagi ke Tanjung Balai. Ya kan, terus sampai ke Madinah. Di sana ada Padang Sidimpuan, juga pantai-pantainya yang kecil itu. Ini juga menjadi sebuah kerisauan ya Bang ya, dari masyarakat. Juga pertanian Bang. Bagaimana kita ini kan lahannya banyak Bang, hutan banyak, juga belum bisa dimanfaatkan banyak oleh masyarakat. Kelompok-kelompok tani sekarang juga masih juga penghasilannya itu kurang ini Bang, kurang naik gitu. Nah, jadi inilah kita bersama Bang Nixon hari ini untuk menjawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya langsung nanti di 0811 6215 154. Itu kontak langsung. Di sini ada, kita masuk di dalam, ada di TikTok ya. Yang live itu di TikTok Coaching Politik. Kawan-kawan Coaching Politik yang sama ini mendengarkan saya, selamat berjumpa lagi setelah sekian bulan kita nggak berjumpa. Hari ini kita bersama Bang Nixon, podcast Nixon Nababan menjawab. Bang, simple Bang. Yang pertanyaan tadi Bang, apa yang kita lakukan dulu Bang? Apa yang Abang pikir? Karena saya dengar Abang baru pulang dari Papua ya Bang ya, tentang cerita laut itu Bang. Coba Bang, pandangan Abang untuk bagaimana laut, terutama nelayan kita ini Bang, bisa mendapatkan sebuah hasil yang berlipat penghasilan supaya mereka sejahtera Bang. Oke Bang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya Nixon Nababan mengucapkan selamat berpuasa buat kita semua. Semoga ibadah puasanya dijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan nanti di hari kemenangan Idul Fitri kita bisa merayakannya dengan sukacita. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ustadz. Jadi kalau kita melihat sebenarnya pantai Sumatera Utara ini begitu panjang dan luas, tetapi apakah dampaknya kepada nelayan? Nelayan di daerah kita ini bisa dibilang tetap juga bergantung hidup kepada bantuan pemerintah. Mungkin ada bansos, PKH dan lain sebagainya. Nah kemarin itu saya sengaja ke Papua, ke Raja Ampat, Labuan Bajo. Mereka tidak bertani itu jadi berubah dia, bernelayan itu jadi berubah. Profesi nelayan jadi
punya kapal sendiri, kapal wisata. Jadi mereka itu menggunakan lautnya tidak lagi untuk mengambil potensi ikannya dan lain sebagainya, tetapi bagaimana mereka manfaatkan lautnya itu untuk jadi wisata bahari. Nah ini yang kita lihat di sana itu disiplin warganya, kemauan warganya untuk menjaga wisata baharinya. Nah, kita harap juga nanti di Sumatera Utara juga hal demikian terjadi. Jadi tidak ada perusakan terumbu karang, tidak ada lagi pengambilan ikan secara ugal-ugalan. Nah, terkait tadi pertanyaan bagaimana nasib nelayan yang ada, nah tentu sama dengan kondisi petani juga. Nelayan ini juga harus kita bentuk menjadi kelompok nelayan yang kemudian juga hasil lautnya itu juga harus diberdayakan oleh pemerintah. Sama kayak di Tapanuli Utara, saya buat lelang di Tapanuli Utara, lelang cabai, bawang merah. Nah, barangkali juga hasil nelayan itu ketika dia melaut atau apa, itu juga bisa kita lelang sehingga tidak diambil oleh toke-toke itu di tengah laut. Ya, jadi kalau di tengah laut atau harga tidak dijamin oleh negara, maka dia akan tetap menjadi hanya semacam mengambil ikan tapi hasilnya bukan untuk mereka. Itu banyak dialami oleh nelayan-nelayan kita. Ya, jadi mereka seperti buruh pekerja. Ya. Maka yang harus kita lakukan adalah memberikan mereka itu bantuan-bantuan, fokus memberikan bantuan dan juga membuat mereka itu menjadi sebuah kelompok atau koperasi dan hasil lautnya kita jamin harganya. Dan kemudian juga menurut saya penting juga replanting, ya. Replanting daripada pantai terumbu karang, ya. Jadi sehingga pertumbuhan daripada ikan itu bisa cepat dan kita harapkan tidak lagi mereka melaut jauh ke dalam, tapi di tepi laut mereka sudah bisa mendapatkan ikan. Nah ini butuh proses dan kesadaran, butuh aturan yang mengikat, dan sekali lagi butuh komitmen dari seorang pemimpin, sehingga masyarakat kita di pesisir itu semua juga yang kategori nelayan itu bisa terlayani dengan baik, bisa merasakan kehadiran pemerintah di tengah-tengah mereka. Mungkin itu terkait kekayaan alam kita di Sumatera Utara. Ya, sekali lagi kita lihat, kita cek, kita amati. Kalau sudah diamati ada masalah, buat aturannya. Yang penting aturan itu berpihak kepada mereka. Seperti itu. Ya, Bang, ini sangat menarik, Bang. Abang tadi mengatakan bahwasanya sekarang ini banyak, Bang, kapal-kapal menengah ke kapal itu menjualnya itu bukan lagi ke toke, Bang. Ataupun orang yang memiliki kapal ya untuk apa, tapi mereka jual ke tengah, Bang. Di tengah sudah ada yang nampung itu, Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Cina sudah ada. Apa keberanian Abang nanti ke depan untuk menyelamatkan itu? Salah satu Abang bilang tadi kan tentang lelang ya. Berarti bagaimana TPI, tempat penampungan ikan itu kan betul-betul dimanfaatkan, Bang. Iya, betul. Jaminan itu apa yang bisa Abang yakinkan ke para nelayan? Nanti itu seperti apa jaminan itu, Bang? Ya, jadi tentu biaya produksi itu berapa, kita harus cek di lapangan. Sama seperti yang saya lakukan di Tapanuli Utara, membuat jaminan harga cabai. Ya. Kita cek di lapangan, berapa sebenarnya tenaga mereka, solarnya, makannya, segala macam itu untuk melaut. Ya. Kita kalau sudah ketemu angka itu, kita upgrade dia, tambahkan jadi keuntungan 15% buat nelayan. Itulah kita hitung dia menjadi jaminan harga per kilo dari ikannya. Dari ikan itu. Berarti dari harga, misalnya dari harga operasional, Bang, ya. Sekarang ini kan permainan kan ada, mohon maaf, Bang, mafia solar. Mafia solar ini. Jadi kalau Abang jadi gubernur itu berhadapan dengan mafia solar loh, Bang. Iya kan? Itu kita pernah juga coba main ke tempat-tempat mafia solar kan. Jadi
ini salah satu yang akan menjadi hambatan ya Bang ya. Tapi kalau Abang katakan yang penting ada kemauan gitu kan. Satu Bang yang sangat karena saya sering ke Pantai Perlis tuh Bang. Perlis apa semua saya suka jalan itu. Karena kan laut kita ini kan is oke lah Bang. Bakar aja pakai cuman taruh minyak aja makan pakai itu kan enak Bang. Ikan kita kan proteinnya kan bagus. Nah, tapi kan juga nelayan tetap miskin Bang. Mereka katakan ini kami nelayan ini rezeki harimau. Jadi dengan proses yang Abang katakan tadi, ada 15% daripada produksi itu penghitungannya itu ngambilnya tuh dananya dari mana Bang? Ya. Dana kita sebut itu namanya dana talangan gitu ya. Jadi kita kan punya APBD, kita punya PAD, gitu kan. Sekarang gini, logika sederhana saja. Pertambahan penduduk di Sumatera Utara nambah. Betul. Berarti yang nambah makan kan nambah. Kebutuhan makan. Iya. Restoran, hotel nambah. Betul. Gitu? Iya. Tapi kok bisa ikan harganya murah? Ya kan? Yang kedua, ikan itu juga kan bisa diolah menjadi pupuk dan lain sebagainya. Iya. Kalau misalnya tidak laku ini ikan, misal lagi membludak ikan musim apa gitu. Nah, padahal kita ada jaminan. Nah, tiba-tiba datang ke kita harus kita bayar semua nih talangan ini. Kan bisa kita buat jadi hilirisasi ikan itu. Apakah untuk pupuk? Apakah untuk apa itu namanya ternak? Dencis kaleng atau apa? Iya, jadi sebenarnya hanya soal dana saya pikir kalau kita selalu bicara dana dari mana ya tidak akan ketemu menyelesaikan persoalan. Ini kan masalah persoalan utama adalah DNA Sumatera Utara itu kan buruh tani dan nelayan. Nah, ini. Jadi yang dua ini buruh itu juga ada di nelayan dan ada juga di petani. Bertani tapi tak punya lahan. Betul. Nelayan tapi tak punya kapal. Betul. Nelayan tapi tak punya solar, tak punya modal gitu. Jadi ya nelayan tapi jadi budak. Nah, itu ini yang harus sebenarnya kita lindungi dengan aturan ya, sehingga mereka itu bisa sekali lagi hidupnya lebih baik. Ya. Saya pikir tidak ada, kecuali mungkin sawit kita jamin harganya itu dah karena sawit. Jadi kan gini Bang, dikala harga ikan naik, ini omak-omak pasti mengamuk nih Bang. Ini kan macam buah malakama. Harga ikan naik, tapi masyarakat kan perlu makan ikan, tapi kebutuhan mereka, penghasilan mereka kecil hari ini Bang. Ya kan mereka bisa nyenyak kalau ada pilpres, pemilu, pilkada, baru mereka agak-agak sedikit apalah karena dapat bansos kucuran-kucuran Bang. Tetapi kok hari-hari biasa Bang, ini untuk beli ikan aja mahal Bang. Contoh ikan gembung kuring itu harganya Bang yang bagus tuh 55.000, yang biasa tuh 45 Bang. Itu gembung kuring. Dencis harga 40.000 Bang. Dencis kecil-kecil loh Bang. Kenapa saya tahu? Saya tukang belanja. Nah, ini pula bapak-bapak tukang belanja. Jadi posisinya tuh kan sangat memberatkan Bang. Itu cara Abang nanti mengakomodirnya gimana tentang pendapatan masyarakat? Apakah daya beli masyarakat yang ditingkatkan, berarti mereka penghasilan mereka mesti meningkat, baru ini atau gimana Bang? Ya, tadi seperti yang hal pertama, mereka harus bisa melakukan aktivitas di laut itu. Pertama, ada aturan yang membuat mereka nyaman melaut. Yang kedua, ada mereka bisa mendapatkan dari laut itu dengan omset yang besar. Yang ketiga, jaminan harganya. Ya, jadi ketiga hal ini harus kita lihat juga. Maka harus ada riset tentang ini. Nah, kembali tadi bahwa hasil laut itu katakan tidak bisa membutuhi kehidupan mereka. Nah, disitulah pentingnya bansos. Disitulah pentingnya BPJS. Nah, tapi pada titik dia katakan harga ikan lagi naik, ya udah mekanisme pasar. Jangan kita paksa juga. Untuk kita yang beli pemerintah daerah atau dibuat tetap dilelang. Silakan aja mekanisme pasar. Yang penting harga itu kita tetapkan, jangan sampai harga ikan itu di bawah net. Nah tentu kan ikan ini juga jangan juga ikan yang sudah
1 bulan, 2 bulan, 3 Iya. bulan. Nanti kan ada hal-hal Itu dia, teknis Bang. yang harus Iya. kita perhatikan di situ. Karena mereka kan kadang-kadang itu sampai 2 minggu di tengah laut kan, ikan itu jadi kurang segar lagi Kurang kan. segar, Iya. betul. Jadi Bang, Atau ikan dari pantainya luar negeri jadi masuk ke kita. dalam, iya betul. Karena kita punya pasar lelang. Tapi saya pikir juga di negara lain kayak di Malaysia, Thailand, Vietnam, hal juga sudah terjadi kok mulai, pasar Bang. lelang. Ya dibuat negaranya. Tinggal di kita ini aja kok. Makanya banyak nelayan kita ya langsung jual di tengah laut sama negara lain karena harganya udah pasti. Dia pergi ke tengah laut perbatasan, dia bawa kapal kita ini, kapalnya, bawa ikannya ke situ. Harga udah dipastikan dia berapa di sana dijual. Nah kalau di kita udah sampai di darat, ada lagi toke, ada lagi ini, ada lagi ini, ada lagi mungkin setoran ke sana kemari, ya toh akhirnya membuat mereka itu tidak nyaman. Kemarin saya ke Pattaya, ada pantai mereka cantik-cantik itu Bang kan. Jadi saya pernah nanya sama mereka, ini ikan-ikan yang nggak bagus itu masuk ke laut kita Bang, masuk ke Langkat, yang nggak bagus loh. Yang bagus-bagus itu sama mereka loh Bang. Yang Abang katakan tuh betul. Jadi mereka masuk ikan-ikan yang kurang segar dikembalikan, yang segar-segar punya kita diambil mereka. Jadi ini ya perlu berarti keinginan dari pemimpin itu Bang ya. Ya, dan sinergitas antara pemerintah pusat dan provinsi dan termasuk daerah dalam hal tadi ya, termasuk melibatkan juga angkatan laut, kementerian teknis itu harus ada. Jadi monitoringnya itu bisa dari drone dan lain sebagainya, teknologinya kita lengkapi gitu. Betul. Ini Bang Amir. Tadi kita panjang lebar soal nelayan. Saya mau masuk di sektor pertanian. Sumatera Utara ini kan Bang, wilayahnya luas untuk pertanian, kemudian juga tandanya subur. Sumatera Utara juga dulu bagian yang berkontribusi besar bagi peningkatan swasembada pangan. Hari ini Bang, Sumatera Utara mengalami krisis lahan untuk pertanian Bang. Akibat apa? Tergerus oleh kegiatan perumahan, kemudian blok komersial segala macam. Nah, untuk mengembalikan Sumatera Utara sebagai lumbung padi nasional, apa kira-kira untuk ke depan Bang, sebagai pemimpin mendatang? Ya, saya pikir dengan tanah milik masyarakat yang ada sekarang, sebenarnya bisa menjadi lumbung pangan, terutama sektor padi. Karena kenapa? Luas tanaman itu, luas tanah itu besar di Sumatera Utara. Tapi persoalannya terkadang adalah petani ini mau dikasih spiritnya apa, sehingga mereka mau mengikuti keinginan kita pemerintah. Katakan sekarang kita harus import beras, ya toh, import beras. Nah, kenapa terjadi import beras? Kita sendiri yang buat. Habis gudang, di gudang-gudang kan. Buat apa itu? Untuk bansos katanya. Nah sekarang kita kesulitan untuk operasi pasar karena sudah tidak ada, hanya impor. Nah kalau misal itu harga itu bagus, harga itu bisa dijamin, dan tentu juga mereka mudah mengerjakannya dengan mekanisasi pertanian. Saya pikir gampang sekali memetakan masalah di Sumatera Utara ini, sehingga kita ini bisa menjadi tetap lumbung pangan. Kalau saya kemarin jalan ke wilayah Deli Serdang Bang, karena betul-betul dekat dengan wilayah kita Bang. Itu sekarang Bang banyak berubah dari petani menjadi pedagang. Karena apa? Lahannya dia jual untuk properti. Saya tanya kenapa dijual? Nggak menguntungkan. Kenapa nggak menguntungkan? Harga gabah mahal. Sementara hasil panen bagi kami petani sangat kecil. Subsidi pemerintah mana? Kadang dapat, kadang tidak. Nah, ini adalah rasa ketidakadilan bagi petani kita, Bang. Makanya kan kedepannya butuh semacam regulasi ataupun proteksi dari negara, bagaimana petani-petani kita ini bersemangat untuk melakukan kegiatan agraris. Betul. Nah, persoalannya hari ini kan tadi Bang, antara gabah dengan nilai jual itu kan nggak sinkron Bang. Nah, ke depan pola apa yang harus kita rubah? Ya, yang pertama tentu daerah-daerah, kabupaten kota, provinsi dan kementerian itu harus bisa mengeluarkan ketetapan. Apakah itu melalui PP, peraturan pemerintah yang kemudian sampai ke daerah menjadi sebuah kesatuan dengan perda provinsi atau pergubnya,
daerah ini tidak boleh lagi dikembangkan usaha. Daerah ini tidak boleh untuk ini, daerah tidak. Ini khusus untuk tanaman palawija, ini khusus untuk Ada tanaman padi. spesifikasi, Bang? Ada spesifikasi. Nah, kalau mau misalnya untuk industri jasa baru, katakan ada mau pabrik mau datang, mau bikin di Sumatera Utara, kita ini sebenarnya udah kita klaster nih. Mana untuk padi, mana itu di daerah satelitnya Medan toh. Ya udah pabriknya mau nggak dia buka misalnya di Nias atau di daerah lain gitu. Yang kita ada di situ yang kalau misalnya ada pabrik di situ atau ada properti di situ tidak mengurangi jumlah daripada pangan kita ya. Jadi harus memang kayak di Tapan Utara kita buat seperti itu juga. Jadi ada daerah-daerah yang kita klaster. Tidak semua bisa jadi tempat properti, tempat jasa, tidak. Ada kecamatan yang khusus bertani di situ, tidak boleh nambah yang kecuali bangun rumah pribadi boleh. Tapi kalau nambah perumahan, membangun perumahan atau kos-kosan itu kita larang, harus dibatasi. Nah ini yang harus langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Kalau metode China itu kan juga begitu. Jadi penduduknya yang miliaran ini itu padahal tanah mereka hanya sedikit yang katakan untuk untuk bisa ditanami. Mereka buat apartemen yang bertingkat di situ. Dari situlah semua penduduk itu tinggal. Macam rumah susun ya? Kayak rumah susun. Nah, Kayak rumah susun. Disitulah itu. Jadi artinya tanah-tanah yang kosong itu, tanah-tanah yang ditinggalkan kembali kan bisa berubah. Berubah bentuk jadi area pertanian lagi. Artinya ada semacam political will pemerintah ya? Harus ada. Ya? Harus ada. Ya, karena kan gini, sekarang kan kemarin itu 1 juta rumah untuk rakyat. Apalagi sekarang Pak Prabowo katanya setelah jadi ini dengar-dengar sih ada 5 atau 6 juta mau bangun rumah. Itu kalau sistemnya dia pakai lahan darat, itu berapa ratus hektar itu hilang. Sedangkan masyarakat pertumbuhan penduduk semakin gila-gilaan. Terus sekarang industri ataupun kita bilang modernisasi daripada pertanian kan juga kita belum memadai, masih paling banyak setahun 2 kali ya. Yang setahun 3 kali itu jarang kali itu yang mengatakan. Konsep seperti apa nih Bang? Ya kan karena aku dengar di Tapetu ada sudah mulai petani itu dikasih traktor ataupun pemerintah mengapakan tanah-tanah lahan tidur atau apa tuh Bang? Coba lah. Aku ada dengar kabar burung, entah burung apa kan, nggak tahu aku, tapi ada dengar kabar yang seperti itu. Ya, jadi ketika kita itu menjadi kepala daerah yang harus kita lihat itu kan DNA-nya Taput. Kemudian kita tetapkan menjadi visi, visi misi Tapan Utara bahwa Tapan Utara ini harus menjadi lumbung pangan. Tetapi ada kemudian masalah di lahan. Lahan itu SK 4 tempat yang bisa dibilang itu kehutanan sejak MS Kaban toh. Nah kemudian itu yang kita petakan, kita perjuangkan, keluarlah itu jadi putih. Nah ketika keluar jadi putih, usia produktif kan di Tapan Utara itu minim karena sekolah, ada yang ke Medan, ada yang ke Jawa. Nah mereka itu nyangkul. Nah, ada lahan tapi suruh nyangkul, ya saya pikir itu tidak elegan juga, tidak efektif juga untuk mewujudkan visi tadi. Maka yang harus kita kerjakan adalah menyiapkan APBD untuk mekanisasi pertanian. Jadi bisa pertumbuhan seperti deret hitung ya. Jadi bisa menambah secepat mungkin hasil produksi si petani dengan mekanisasi. Nah, kemudian juga kita bagaimana petani itu juga kita lindungi dengan jaminan harga, bagaimana ketersediaan pupuk. Nah, ini sekarang kan pupuk itu kan kebijakan pusat ya. Ini saya dengar kembali bahwa pupuk ini sempat hanya 60% ditampung APBN. Nah, saya dengar kemarin ada statement dari Pak Menteri bahwa kebutuhan pupuk nasional itu akan 100% ditanggulangi oleh negara. Ya, mudah-mudahanlah terwujud ini sehingga nanti ini kan kelompok tani sudah kita susun nih RDKK-nya, kita laporkan. Kayak Tapan Utara misal butuh 60.000 ton pupuk contoh ini. Nah,
itu hanya ditampung dia sampai 40.000 ton. Nah 20.000 ton nggak dikasih oleh negara lagi. Padahal itu kan ada musim-musim yang harus dilalui. Nah ini mudah-mudahan ini terrealisasi yang yang 100% itu seluruh Indonesia ditanggulangi oleh APBN. Yang ketiga juga, saya juga membuat di Tapanuli Utara itu perlindungan terhadap masyarakat yang disebut dengan perda tanah wilayah, tanah adat. Karena banyak petani di kita, tapi bukan bertani di sawah atau di ladang, tapi bertani dia di hutan. Ya. Petani hutan lah. Ya, petani hutan. Ya. Karena hutan itu juga menjanjikan tuh potensi di dalamnya. Ada rotan, kemenyan, buah-buahan, durian, dan lain sebagainya. Itu luar biasa menghidupi warga kita di Tapanuli Utara. Nah, saya khawatir kalau tiba-tiba suatu saat itu ada perusahaan swasta yang duduk bikin pelang di hutan-hutan itu, dan itu katanya milik mereka konsesinya yang sudah dapat izin. Nah terus rakyat kita mau makan apa? Mereka akan membutuhkan hidupnya dari mana? Kalau semua hutan itu sudah milik swasta. Maka dengan tanah wilayah tanah adat ini, hutan itu tidak lagi hutan lindung, tapi hutan itu menjadi milik masyarakat. Ya, hutan produktif jadi. Iya, hutan untuk milik masyarakat, tanah adat lah. Ya. Tanah wilayah. Nah itu, tapi dengan catatan fungsi hutan tidak boleh berubah. Tetapi dipastikan dipastikan sampai akhir masa dunia mereka tetap bisa dapat makan dari hutan. Nah, coba kita lihat kan banyak begitu ya. Misalnya ada satu desa, berapa desa, dia dari dulu turun temurun dari hutan itu dia hidup, tiba-tiba karena ada potensi, katakan di situ bauksit atau apa, tiba-tiba di situ tertulis di situ gunung ini milik PT Angin Ribut, dilarang masuk KUHP 551 kan begitu. Warga kita masuk ditangkapin. Nah, karena sudah punya izin tadi, mereka sudah punya izin dari kementerian atau pusat dan daerah. Nah, ini salah satu contoh harus kita lindungi juga. Mungkin barangkali di daerah kabupaten lain Sumatera Utara yang status masih hutan itu bisa kita kembalikan kepada milik masyarakat itu. Jadi menarik nih Bang, ini tadi kan ada semacam disparitas kebijakan ya Bang, antara pusat, daerah segala macam. Nah, kadang-kadang kan imbasnya nanti itu kebijakan pusat, nanti akhirnya ketika ada ribut-ribut kan pemerintah daerah yang menjadi tanda kutip menjadi korban dalam persoalan itu, kembali kebijakan pusat. Nah, dalam rangka melakukan pola komunikasi antara pusat dan daerah itu, kira-kira apa yang harus dilakukan Bang, dalam rangka pertama tadi kontennya local wisdom ya, kebijakan kearifan lokal ya Bang, terkait hutan rakyat tadi Bang ya. Nah, pola komunikasi apa yang ke depan harus dibangun antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat agar terbangun sebanyak konektivitas ini Bang, supaya jangan terjadi mispersepsi di bawah Bang. Kira-kira gimana Bang? Ya, yang penting sebenarnya kalau pengalaman saya ya, melihat, mendengar, dan harus melakukan sesuatu. Nah, jadi banyak kebijakan pusat itu yang kemudian kita lobby, kita sampaikan apakah secara langsung melalui surat atau juga kita buat semacam inovasi terobosan yang kemudian ini akan bisa merubah kacamata pusat. Ada hal-hal seperti itu. Tetapi pada umumnya memang tidak boleh regulasi pusat itu bertentangan dengan ke bawahnya. Itu harus tetap sinergi. Dan tetap kalau misalnya PP-nya bilang A, Perpresnya bilang A, tapi di undang-undang bilang B, bisa kita ikuti undang-undang. Lebih tinggi. Nah itu. Jadi misal di Pancasila. Pancasila itu kan ada tertulis di situ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-6. Kemudian keluar undang-undangnya bahwa segala macam hasil bumi Indonesia ini diperuntukkan untuk segenap warga kesejahteraan masyarakat. Nah, itu turunan-turunan itu bisa dari situ kita ambil. Nah, jadi sebenarnya sekali lagi keberpihakan kita kok Pak Amir. Kalau kita berpihak betul dengan hati nurani kita kepada rakyat itu, masyarakat itu, selalu ketemu jalan kok. Selalu. Pemerintah pusat itu juga walaupun mungkin tidak pernah tidur di desa, menginap bersama warga-warga di desa,
ya saya yakin juga mereka memiliki jiwa korsa nasionalisme, jiwa Pancasilais, dan juga senang lihat rakyatnya hidupnya sejahtera. Nah tinggal polanya seperti apa itu tadi. Perlu juga itu tadi bahwa ini kan Indonesia ini dibangun dari desa ya. Jadi smart village menurut saya itu yang harus kita kedepankan. Nah seharusnya ya ada sinergitas misalnya daerah Tapal Utara ini mau dijadikan apa? Diminta saja pendapat dari daerah. Jadi jangan pendekatannya itu top down. Semua kalau top down kan repot juga ya kan. Harus bottom up. Nah, jadi kalau pola bottom up ya saya yakin cepat ini Indonesia bisa jaya, bisa negara yang maju, negara berdikari. Kalau bottom up ya. Anggaran bottom up, kebijakan bottom up, hanya regulasinya top down. Artinya di sini juga posisi gubernur juga menentukan juga dalam rangka membangun komunikasi dengan para bupati dan wali kota di daerah. Oh iya, strategis. Kan kalau misalnya di Indonesia ini berapa? Ada 30 lebih lah gubernur. Jadi kalau misalnya rapat 37, 38 nah, 34. Tapi udah tambah lagi. 37 kan. Oh ya Papua. Iya. Ya. Bang, satu dulu Bang, ini masalah ketahanan pangan ini kan. Jadi cita-cita pertanian tadi. Ya kan ada food estate Bang sekarang Bang. Aku dengar Taput menolak food estate itu. Itu gimana itu? Ini ngeri pemimpin Taput nih banyak membantah. Tapi punya food estate itu bos-bos besar juga Bang. Kayak mana tuh ceritanya Bang? Bukan menolak ya, tapi menyarankan agar food estate itu, kenapa tidak diserahkan aja kepada masyarakat? Ya toh? Kan masyarakat petani itu kan juga butuh lahan. Kenapa nggak dipanggil aja masyarakat, pemerintah daerah? Ini kita mau buat food estate untuk ketahanan atau kedaulatan pangan. Ya toh? Ini lahannya. Ini sudah SK kita keluarkan, kata pemerintah pusat misal. Nah, by name, by address, by koordinat kan dikasih aja kepada petani. Bangun rumahnya di situ atau tadi rumah susun. Kasih bibit, kasih alsintan mekanisasi. Artinya jangan semua diswastanisasi. Berarti menurut Abang dikasih modal lah. Ya kan, kasih uang, kasih modalnya itu kasih tanah, kasih bibit, kasih pupuk, jualnya ke pemerintah gitu. Pemerintah yang kelola. Pemerintah yang kelola. Ya. Ada uang pemerintah tuh Bang. Loh, kenapa nggak ada? Itu kan tujuannya juga untuk kedaulatan pangan. Pasti ada. Tapi kan kalau pihak ketiga yang bayar dulu. Enggak, jadi metodenya kan bisa dengan ini kan ada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Ini kan punya anggaran keuangan, ada BUMN kita, ada BUMN, ada kementerian. Ini kalau kolaborasi kan bisa terwujud. Iya ya. Ada bisa terwujud. Ini food estate semua pihak ketiga tengok Bang. Ya begitu. Jadi rakyat atau kok dikasih ke rakyat udah sepersekian persen petani itu udah agak lumayan itu sebenarnya. Ya betul sekali. Jadi petani itu jadi punya lahan. Jadi kalau nanti Bang, mudah-mudahan ya Bang ya, ini kan tiada ada yang mustahil bagi Tuhan ini Bang. Kan. Bismillah, bulan 11 nanti Abang terpilih jadi gubernur. Tapi sebelum bulan 11 ini mudah-mudahan kita ngomong hari ini ya. Di bulan baik, Ibu Mega kasihlah izin kepada Bang Nixon nih untuk golden ticketnya menjadi calon gubernur dan menjadi gubernur gitu. Amin. Menurut Bang Amir gimana? Kita minta sama Ibu. Karena kan beliau juga maju dari PDI Perjuangan loh. Bang kan? Jadi food estate ini kan PDI Perjuangan kan agak sedikit Bang? Mengasih tahu bahwasanya tidak seperti itu. Apakah program Abang ini juga sudah itu sistem partai yang menyatakan bahwasanya itu kepada rakyat, food estate itu dikasih ke rakyat yang ngelola bukan pihak swasta itu gimana Bang? Apakah itu ada di partai itu gimana Bang? Itu tidak ada garis langsung ke saya untuk mengatakan itu, tidak. Tetapi kan yang kita amati sekarang di Indonesia ini kan katanya petani tapi buruh tani. Oh ya Bang. Terus kalau memang ada keinginan untuk membuka lahan hutan buat pertanian, kenapa enggak ke orangnya aja dikasih? Kenapa harus diswastanisasi? Betul. Sebenarnya gampang saja sih, anak-anak. Keinginan kita kan
Kalau memang hutan itu bisa kita keluarkan untuk bertani, ya enak, bagus banget. Artinya petani kita jadi tuan di negeri sendiri, bukan jadi buruh tani, bukan jadi pembantu di perkebunan dan lain sebagainya, toh. Nah, ke depan memang kalau memang diizinkan itu ada lahan-lahan yang akan kita berikan kepada masyarakat untuk bertani. Memang polanya harus agak sedikit dirubah memang. Jangan kita kasih sertifikat. Tapi HGU. Kenapa? Kalau nanti dikasih sertifikat, ini hutan-hutan baru misalnya nih, untuk kedaulatan pangan, menuju kedaulatan pangan Indonesia, swasembada pangan. Nah, dijualin ya. Nanti dijual kalau sertifikat. Ya, kita buat aja HGU sampai dia tidak mau bertani lagi, ya sudah serahkan kepada negara lagi itu tanah, kepada pemerintah daerah. Saya pikir gitu yang. Itu di Cina seperti itu loh, Bang. Di Cina seperti itu. Saya ke Huming itu kan, Bang, tahu itu kan teh itu. Jadi di antar batu-batunya itu mereka nanam teh. Di celah-celahnya. Itu celah-celah itu teh. Dan itu semuanya tanah itu bukan milik petani, semua milik negara, tetapi diberikan sama negara untuk mereka. Betul. Bolehlah kita nyontoh gitu kan, bahkan berarti kita berkiblat ke Cina enggak, tapi kan yang baik-baik boleh kita ambil. Oh Bang, iya, ya? mestinya begitu. Jadi program dalam pertanian, Bang. Ini beliau punya traktor tuh dikasih apa? Minyak sama pengkap taput, terus buka lahan tidur. Iya. Di subsidi. Iya, subsidi. Makanya itu kita kan heran kan. Ini selama ini kita nggak ngerti ya. Taput itu sebenarnya cara kerjanya gimana? Ya kan? Ini yang baik-baiknya dulu kita cerita. Nanti ada sedikit yang nyelenehnya kan. Jadi kan mereka menyiapkan lahan tidur, dikasih beko ataupun eskavator untuk ngapain lahan, diuruk ya, dikeruk dan dibiayai oleh Pemkab. Petani itu tinggal nanam, Bos. Ya, jadi kembali tadi bahwa di daerah kita miskin gitu ya. Tapi dia punya lahan ya, tapi dia tidak punya tenaga, tidak punya kekuatan lagi untuk menggarap lahan. Maka kalau lahan yang produktif, kita siapkanlah dia ada kelompok tani. Kita berikan dia hand traktor, kultivator dan lain sebagainya. Tapi ada di petani kita ini juga ada lahan tidurnya. Tidak bisa diolah karena keterbatasan tenaga dan uang. Maka kita siapkan program yang namanya Panglima. Pengolahan lahan gratis. Panglima. Catat nih. Panglima ini cocok nih. Panglima apa Pangdam ya? Coba nanti dilihat itu. Coba ada itu. Dan kita sudah dapat penghargaan terkait inovasi tersebut. Nah itu traktor-traktor besar kita beli dari APBD. Operator digaji dari APBD. Solarnya dari APBD. Artinya negara memfasilitasi, Bang, ya? Pemerintah daerah memfasilitasi. Jadi rakyat itu hanya menunjukkan itu lahan saya. Tapi 2 hektar ke bawah. 2 hektar ke atas itu dia harus menyetor PAD. Jadi kalau ya tanahnya itu 2 hektar ke bawah, itu langsung subsidi. Gratis. Subsidi, ya. Misalnya saya punya tanah pas 2 hektar. Saya minta tolonglah itu dikerjakan langsung. Dikerjakan langsung. Jadi biaya perawatan traktor ini kan kadang juga di tengah jalan dia rusak. Iya, besar itu, Bang. Kita biayai semua. Besar. Kurang lebih itu untuk pemeliharaan itu hampir 2 miliar per tahun itu. Iya. Itu ditampung di APBD. APBD kita. Makanya kalau konsep yang sampai ke Bang Nixon tadi, Bang, tidak ada petani yang di Deli Serdang sedang berdaging menjual lahannya tadi, Bang. Karena itu seperti biaya produksi tinggi, Bang. Hasil kurang. Karena apa? Mekanisme pasar. Jadi ketika negara hadir, pemerintah hadir dalam rangka memberikan solusi pada persoalan basic yang dihadapi masyarakat, ini selesai dong. Betul, selesai. Kan APBD bukan besar-besar kali, Bos. Ya kan? Bisa beli eskavator itu bukan sedikit itu kan. Betul. Itu beli baru, Bang. Yang mana? Barat itu beli baru. Second. Dari mulai 2015 baru. Beli baru. Traktor, eskavator, dozer itu semua 2015 kita beli. Bang, itu Bang kan lahan-lahan pertanian ini kan nggak bisa juga
dia berdiri sendiri Bang. Kan mesti ada regulasi daripada, ya jelas apa kita bilang, terisolirnya. Taput itu kan bukan sebuah desa yang abrakadabra hebat bos, kan? Jadi dia kan aja nih Bang, apa namanya kan jalan itu kayak mana tuh Bang? Jalan-jalan yang terisolir kan banyak kali Bang. Ya, jadi desa-desa di kita itu kan banyak terisolir. Iya. Jadi kalau misal gini, kita pihak ketiga kan membuka akses ke desa. Itu kan misal dari desa ini yang sudah jalan bagus atau jalan bisa masuk, ada desa di sana, kita mau interconnect nih desa ini, biar nyambung, ya toh. Nah itu misalnya 7 kilo jalan ini, 7 kilo. Itu kalau di pihak ketiga kan 7 kilo itu kali 200 juta. 1 kilo 200 juta. Iya. Nah, itu berarti sekitar 140 juta. Iya. Biaya untuk itu, hanya 7 kilo. Nah, kalau kita lihat di Tapanuli Utara itu, kita hitung semua memerdekakan desa yang terisolir itu kurang lebih 1.000 kilo yang harus kita keluarkan. Harus kita buka 1.000 kilo. Nah, kalikan 200 juta. 1 kilo 200 juta tadi. Kalau diproyekkan. Itu udah hampir 2 triliun ya? 200 miliar. 200 miliar. 200 miliar. Total untuk memerdekakan desa. Pakai pihak ketiga, kontraktor. Kalau kita beli alat, kemarin 2015 kita beli alat itu beko, eskavator, dozer itu ada kurang lebih 7. Itu hanya 12 miliar. Oh, itu 12. Ya, harga 2M lah ya, 1, sekian ya. 12 miliar. Kita beli 12 miliar. Jadi operator solar, operator itu supirnya, operator solar, include dia selama tahun lalu, kita hitung tahun lalu, dia 12 miliar, total dia udah ikut gaji operator, ya perawatan sama solar, itu 50 miliar. Selama setahun? Sampai bulan 9 tahun saya. 9 berarti dari 2015 sampai 2023 lah kita bilang. Sampai 2023. Menghabiskan anggaran 50 miliar. Hanya 50 M. Tadi sudah menghasilkan jalan 200 miliar. Ya toh? Udah berapa kilo selesai Bang? Sudah hampir 1.000 kilo. Oh. Karena saya gini Bang, saya dapat kiriman. Ada bahasa ini nggak ngerti lah saya kan, tapi itu saya tampung. Ya, Bupati Tapanuli Utara di permukaan pembangunan hebat, tapi lihat jalan kami rusak seperti itu. Itu daerah apa tuh? Gegoro atau apa tuh nama? Itu memang belum sampai atau gimana? Jadi memang ada aja yang haters itu. Enggak, makanya saya tanya kan, ini karena aku belum pernah ke sana. Kalau aku lihat jalan itu, pernah aku lihat kampung aku di Aceh sana kan, jalannya seperti itu juga. Jadi kan Taput itu kan harus kayak sudah nanah, sudah kayak bernanah gitu. Jadi harus pelan-pelan diobati pelan-pelan. Nah, jadi pada posisi tahun 2022 kita masuk ke desa itu, dusun. Dusun itu ya? Ini sebenarnya antar dusun. 2022 ya. 2020 kita masuk sana pembukaan jalan. 2021 perkerasan sama membangun jembatan. Listrik masuk, kita masukkan. Nah, terus 2023 kan kita sudah mengalami defisit anggaran. Oh, karena untuk COVID gaji P3K, untuk persiapan untuk pemilu. Iya. Nah, makanya tidak bisa sebesar anggaran yang sebelumnya kita lakukan. Ditambah lagi dengan COVID itu, Bang. Tambah lagi karena COVID kemarin. Nah, tapi sebenarnya desa itu sudah merdeka. Sudah merdeka. Sudah merdeka. Dulu jalan setapak itu, nggak ada listrik. Oh, berarti memang jalannya jadi lumpur-lumpur itu sekarang sudah masuk. Itu karena pembukaan jalan. Pembukaan jalan. Pakai beko. Jadi kan kita buka jalan itu. Pengerasannya belum, Bang ya? Sudah sebagian pengarasan. Sebagian sudah ya. Tapi di video call lah yang belum pengarasan. Ya makanya saya lihat kan, oh ini cocok kita tanya kan gitu kan, karena bosnya datang ini kan. Ya, artinya banget ya, segala hal itu bisa dilakukan kalau ada political will. Ada kemauan bos. Ya. Kan ini ada dia. kepedulian pemerintah kan. Kita tanya dulu, karena banyak dinas itu disuruh tidur aja sama beliau. Coba itu kayak mana tuh? Bukan tidur ya. Maksudnya kita harus ada skala prioritas. Itu dia. Tidak semua dinas itu kita kasih anggaran. Betul. Bersumber dari DBH, DAU dan DID. Kita anggarannya harus fokuskan ini ke infrastruktur jalan jembatan, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Anggaran itu kita tarik semua. Nah tentu dinas-dinas lain kan
tidak dapat anggaran. Hmm. Nah, bisa saja dapat anggaran, tapi dia harus bisa paparkan ini anggaran yang dia minta ini Iya. untuk apa. Objektivitasnya. Jadi kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan kita tarik Iya. dan kita nolkan anggaran, hanya belanja, Artinya Bang tantang itu kepala-kepala dinas itu Iya. ya. hanya belanja rutin saja. Iya. Contoh misalnya dari awal saya jadi bupati itu kan kayak misalnya ini kan ada memang visi kita menjadi tujuan wisata itu. Jadi kalau dinas pariwisata ini minta anggaran ke saya itu selalu saya tanya, ini untuk apa? Misalnya anggaran dia minta katakan 12 miliar gitu ya. Ini untuk apa nih anggaran? Mau bangun ini, bangun ini, bangun ini. Nah sekarang berapa orang yang masuk? Berapa tiketnya? Berapa hasilnya? Ya 2 juta Pak per minggu. Kalau kalikan sampai 5 tahun, berapa hasilnya? Ya sekian miliar Pak. Tadi kamu minta anggaran 12 miliar. Padahal hasilnya hanya 5 miliar. Udah 5 tahun. Berarti nombok kita di sini. Padahal di sana masih banyak jalan rusak. Iya. Kalau kita buat 12 miliar untuk mekanisasi pertanian, sudah berapa ribu kelompok tani dapat hand traktor. Iya. Nah, kira-kira begitulah asumsi-asumsi yang harus kita jelaskan. Sehingga pimpinan-pimpinan OPD juga bisa memahami. Tidak juga berontak tuh. Maka mereka itu sekali lagi, ya kalau juga kita minta-minta uang jabatan ya, nah ini yang bahayanya. Itu dia Bang. Aku dengar dari bos Langkat, kalau udah masuk Nissan rusak pasaran katanya. Kayak mana tuh Bang? Ya kita ini, Iya. kita ini kan sebenarnya kan apa namanya memberikan jangan sampai menjabat itu pakai uang. Ya, misalnya jadi kepala sekolah, jadi camat atau kepala dinas, dia harus nyetor uang. Itu bisa dibuktikan lah Bang ya. Bisa Dibuktikan. Titip DPR loh. Titip DPR itu gimana? Titip proyek dari DPR kan sering suka menitip-nitip itu kayak mana? Titip ini tuh gimana? Kalau saya nggak mau terlibat di teknis. Oh gitu. Iya. Oke. Ini Bang, pemokusan hari ini tuh adalah bagaimana wilayah Pantai Timur nih Bang. Ya kan? Jangan dianggap nanti bupatinya orang Toba, nanti Pantai Timur nih gimana? Ya. Sedangkan yang Muslim aja pun tak juga Pantai Timur terbangun dengan baik Bang. Ya kan? Banyak kali Bang. Jadi komitmen Abang Bang terhadap Pantai Timur Bang. Ya kan? Yang kebanyakan Pantai Timur tuh berisikan Melayu. Ya kan? Ke Jawa. Ya kan? Baru Mandeling dari atas ke sana, tapi yang lebih banyak tuh Jawa dan Melayu yang di pantainya sini dari Langkat sampai dengan Labuhan Batu lah ya, dengan Batu. Dan ini kan Bang berbeda-beda klasternya Bang. Ya Bang kan berbeda klasternya. Klasternya tuh Binjai, Langkat. Ini dengan Medan juga agak berbeda Melayunya kan. Medan dengan Deli Serdang dan Serge juga tuh agak berbeda. Termasuk Batubara dengan Hasahan dengan Tanjung Balai. Bagaimana satu konsep Abang Bang, ya kan, untuk melihat ini Bang, untuk terakhir ini season pertama ini Bang? Ya tentu gini ya, yang pertama kita harus sadari diri kita universe, bagian dari dunia. Ya. Maka kita pribadi orang Indonesia atau kita semua itu juga harus menganggap kita ini bagian dari kesatuan dunia. Gitu. Maka bagaimana perdamaian di dunia ini harus kita jaga. Bagaimana juga ekosistem kita jaga. Nah kemudian ditarik lagi ke hal kecil, kita ini adalah Indonesia. Berarti kita harus bertanggung jawab sebagai anak bangsa menjaga pulau-pulau di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian ditarik lagi kita ini warga Sumatera Utara. Nah tentu kita harus buat Sumatera Utara ini lebih bermutu. Lebih hebat. Masyarakatnya maju. Kalau ditarik ke bawah, saya ini bagian dari Tapan Utara. Nah tentu ketika kita katakan berada dalam konteks Sumatera Utara, ya berpikirlah Sumatera Utara. Jangan lagi berpikir daerah kita asal, jangan lagi. Ketika kita berada dalam lingkup kekuasaan Indonesia, maka berpikirlah Indonesia. Berarti kebenekaan itu memang betul-betul Bang. Oh iya, iya. Jadi artinya di situ jangan lagi kita ini chauvinisme berlebihan gitu ya, karena kita dari Toba atau kita dari Melayu, maka Melayu aja kita pikir-pikirin. Enggak begitu. Karena kesatuan utuh ini menjadi sumpah jabatan kita. Betul. Itu kan Tapan Utara ini kan ada lagi nih, ada 15 kecamatan. Nah saya kecamatan Siborong-Borong. Apakah iya kecamatan saya bangun? Kecamatan lain saya tinggal? Enggak. Betul. Justru kecamatan saya ini yang terakhir saya bangun.
Di periode kedua ini baru saya gas pembangunan. Periode pertama kecamatan lain nih. Pemerataan Bang. Pemerataan. Artinya dengan cara itu kan juga kita bisa diberikan hikmat terus oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk memimpin. Kalau kita sudah berlaku adil, maka kita akan selalu ada guidance dari Tuhan gitu. Menentukan kebijakan dan juga mengarahkan tangan kita ini. Diarahkan langsung. Diarahkan langsung itu untuk tekan ABCD itu diarahkan. Tanpa kita sadari Bang. Tanpa kita sadari. Ya. Biasa. Aku mau mempromosikan ini dulu. Ini namanya Protio. Saya waktu di rumah Pak Bupati dikasih ini minum. Protio ini sebenarnya menghemat anggaran belanja daerah. Ya. Ya kan, daripada kita beli Danon, ya kan, saya nggak sebutkan merek, ya kan, Danon, Unilever, apa yang lain-lain produk mereka. Nah, ini siapapun yang menjabat di daerah nih pesan Protionya ke Humas atau kemana, pokoknya pergi aja ke Tarutung, pesan ke pabriknya situ langsung bisa. Jangan buat pabrik baru, nggak usah. Ini aja dulu dibanggakan. Ini enak. Nanti kita coba waktu buka puasa bos. Nanti kita buka. Terima kasih. Ini season pertama. Nanti insya Allah kita akan masuk season kedua. Ya, selamat nih season kedua kita nih Bang. Ya, ini kita lebih terfokus kepada permasalahan fundamental. Permasalahan fundamental hari ini adalah tentang pertanahan. Masalah pertanahan terbesar itu juga di Sumatera Utara nggak selesai Bang, kan sangat berat Bang, sangat besar. Jadi yang mau saya pertanyakan hari ini Bang, apa solusi ya Bang dengan begitu carut marutnya ya tentang masalah agraria, termasuk reforma agraria yang notabene Abang telah melakukan juga pada waktu di Tapanuli Utara tuh dengan tanah ulayat dan tanah adat, kan gitu. Apa solusi Abang? Kalau di Taput udah Abang buat solusi seperti itu. Yeah. Nah, jadi untuk yang lain Bang, khususnya di Pantai Timur sangat besar sekali permasalahan itu. Gimana Bang? Ya, tentu segala sesuatu kan permasalahan itu kan ada sebab akibatnya. Kenapa bisa terjadi? Nah ini harus dipikirkan secara komprehensif semua instansi penyebabnya di mana, gitu. Nah, kemudian pasti ada solusi. Tidak mungkin tidak ada solusi untuk memecahkan persoalan. Apakah katakan memindahkan dengan memberikan lahan baru atau mensahkan itu lahan itu milik siapa, sehingga tidak istilah tanah garapan, tanah yang dipermainkan kira-kira begitu, tanah yang tidak bertuan. Ini harus jelas sebenarnya. Apalagi di kabupaten kota itu tidak ada lagi memiliki dinas kehutanan. Sudah dirubah menjadi dinas LHK. Sekarang itu provinsi yang memiliki kehutanan. Nah, maka ada kepala dinas kehutanan di tingkat provinsi. Nah ini juga harus bergerak. Nah, tentu aturan seperti apa itu harus jelas juga. Kemudian kita mengeluarkan peraturan itu seperti apa. Butuh juga sinergitas dengan kementerian. ATR BPN, kemudian juga Kementerian Kehutanan, sehingga kita bisa membuat semacam solusi. Pada intinya, semua masalah itu terjadi karena ada pembiaran berlama-lama tidak diselesaikan, dan kemudian juga ketika mereka kan semua warga kita, warga negara yang tentu juga harus kita jaga, harus kita tidak boleh mereka tidak mempunyai hak untuk tinggal, untuk hidup di negara yang kita cintai ini. Nah, solusinya saya pikir harus mungkin dipindahkankah, kasih lahan baru untuk mereka garap dan lain sebagainya, tapi sah secara undang-undang, tidak lagi semacam menumpang hidup di tanah yang tidak bertuan. Jadi saya pikir gitu ya. Yang penting sebenarnya kajian akademiknya harus kita buat, apa yang harus kita lakukan memecahkan persoalan. Jadi ini kan kelompok-kelompok tani yang istilahnya kalau mereka katakan bukan di tanah garapan, istilah mereka tuh tanah perjuangan mereka, ya kan? Dengan ada Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, ya kan? Ada Gapoktan, ada kelompok-kelompok yang dipimpin si Johan itu kan, kelompok agraria, pejuang-pejuang agraria ini
agraria ini kan sangat dinamis, Bang. Ada dengan swasta dan kampung, ya kan. Terus juga ada juga masyarakat dengan pemerintah kan gitu kan. Kalau masyarakat dengan pemerintah mungkin kan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah biar sinergi kan gitu, Bang. Nah, sekarang ini kan hari ini juga akan ini lagi tanggal 1 April akan ada ribuan kita turun ke jalan ke Nusa Dua, ya kan. Jadi konsep yang menurut Abang ini yang terjadi ini keperpihakan hari ini pemerintah ke rakyat itu belum, Bang. Ya kan, tentang reforma agraria juga itu jauh lagi dari prinsip-prinsip dasar, masih jauh, Bang. Jadi dasar Abang yang bisa diambil oleh para kelompok tani lah kita katakan dengan aktivis agraria ini menyatakan ini memang pemimpin kami yang mempunyai solusi. Bukan hanya ditaput, dia berani membuat. Saat itu kan Abang berani buat itu tanah ulayat, tanah adat, karena sebelum ada SKB, Bang kan. SKB menteri-menteri kan, surat kebersamaan menteri-menteri itu kan. Jadi yang hari ini menurut Abang solusi yang tertepatnya gimana? Ya, solusi yang paling tepatnya itu adalah kita sekali lagi duduk bersama dulu. Kita petakan dulu. Dulu ini lahan peruntukannya untuk apa? Ya, dulu peruntukannya untuk apa? Kemudian setelah itu sekarang siapa yang menduduki? Kalau misalnya peruntukannya itu untuk buat sesuatu kepentingan pemerintah, kepentingan negara, ya harus kembali dulu ke negara. Nah kemudian ini masyarakat gimana? Udah sempat tinggal di sini. Ya udah itu the next kita pikirkan lagi. Kita cari lahan baru buat mereka, atau kita sahkan ini milik pemerintah jadi milik rakyat. Karena kalau memindahkan mereka itu misalnya biaya tinggi atau apalah segala macam. Itu kan nanti butuh kajian. Yang penting sebenarnya tidak ada kepentingan kita di dalam. Jangan ada juga kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi itu yang mungkin nanti tidak akan ketemu masalah. Solusi tidak akan bisa. Ya karena kan dikatakan welcome to jungle mafia Sumatera, tanah Sumatera Utara. Sempat kita katakan welcome to jungle, ke hutannya mafia di Sumatera Utara. Kita udah pernah buat seperti itu, Abang dah. Nah, itulah. Terus mungkin yang tadi kalau saya sederhana gini, Bang. Itu lahan ex HGBTP 2 itu totalnya 5.873 hektar, Bang. Sebagian besar memang sudah dihuni oleh para penggarap dan sebagian besar itu masih menjadi lahan tidur, Bang. Apa upaya konkret pemerintah nanti ke depan misalnya, Bang, untuk memanfaatkan lahan tidur tadi menjadi lahan produktif? Implikasinya apa? Implikasi untuk pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara itu kira-kira seperti apa? Ya itu kembali tadi, itu kan HGU. Berarti ketika HGU hak guna usaha dari sebuah perusahaan. Nah HGU ini kan sudah habis. Ya ini saya logika sederhana saja. Kemudian ada mungkin di situ pekerja-pekerja di atas HGU tadi. Yang kemudian mereka tetap menempati itu tadi. Itu? Nah kembali kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu. Bahwa mereka itu adalah juga bagian dari warga negara Indonesia. Mereka ada di sana tentu karena ada usaha. Ada penghidupan. Nah sekarang ketika usaha itu tidak ada, loh kok negara membiarkan? Nah saya pikir kenapa tidak HGU itu diserahkan kepada mereka, dibagi kepada mereka. Katakan tadi dengan metode HGU juga, jangan sertifikat. Itu. Nah saya pikir semua pasti ada nanti titik temu, ada mengatasi persoalan bisa kita lakukan itu. Yang penting sekali lagi itu tadi. Kita harus tetap menganggap mereka adalah manusia. Kita juga harus tetap menganggap mereka bagian dari Indonesia. Mereka juga harus berhak hidup dan tinggal dimanapun mereka inginkan gitu loh. Selama tidak melanggar aturan-aturan tertentu. Dan lahan tidur tadi harus dimaksimalkan menjadi lahan produktif, Bang ya? Iya, jadi kalau sudah lahan tidur berarti kan mereka sebenarnya kalau menempati itu gitu, ya dulu zaman istilah transmigran. Transmigran itu kan begitu tuh. Satu warga dikasih 2 hektar, dibangun rumahnya di situ. Itu kan metodenya dulu itu. Nah,
Tapi tidak dibarengi dengan sebuah undang-undang bahwa bahwa tanah imigran itu transmigrasi itu bisa diperjualbelikan. Aturannya harus ada itu, tidak untuk diperjualbelikan, tetapi untuk diolah dan dimanfaatkan untuk kepentingan hidup dan rumah tangga. Nah, saya pikir hal seperti itu harus diterapkan kembali. Lebih konkret ya Bang. Lebih konkret. Oke, mari. Ya, Bang. Satu Bang ya, satu pandangan yang untuk ini. Ini akan terjadi, misalnya mudah-mudahan Bang ya. Ini PR Abang terberat itu selain infrastruktur, ya kan jembatan, menggabungkan daerah-daerah terkoneksivitas, interkoneksi itu. Selain itu juga nanti yang paling parah itu Bang tentang tanah Bang, ya kan, masyarakat ulayat dengan TPL, ya kan, hari ini juga yang nggak jelas juga. Hari ini gini Bang, apakah Bang siap menjadi bumpernya rakyat? Nah itu dia Bang. Itu pertanyaannya agak keras tuh Bang. Agak ekstrim Bang. Siap nggak Abang jadi bumpernya rakyat? Nah, saya pikir pemerintah itu juga kan bagian dari rakyat. Kan mereka juga manusia. Ya. Saya sebagai Nixon Nababan ini kan sebagai bupati, tapi sebagai Nixon kan saya sebagai rakyat. Nah, tapi pemimpin nggak nyadarin itu loh Bang. Itu masalahnya Bang. Ya. Nggak bisa dibedakan mana diri dia, mana jabatan itu Bang. Ya, memang ada beberapa case seperti itu ya. Tapi saya pikir kita ini harus sekali-sekali juga bisa berpikir tentang bagaimana masyarakat kita ini terlindungi. Ya. Butuh memang keberanian, butuh juga totalitas. Ya. Dan saya pikir kalau kita niat baik, niat tulus pasti akan bisa berada di tengah-tengah. Intinya kita harus selalu berpihak kepada rakyat itu. Berarti siap lah Bang ya, Bismillah. Kita harus tetap berpihak. Ya dengan kekuatan Tuhan, dengan bela rakyat Bang ya. Bela rakyat. Ya itu yang penting. Bang, ini ini di telinga tak enak kali didengar. Mungkin di podcast ini agak melenceng sedikit Bang. Bolehlah Bang klarifikasi. Ya kan orang tuh menyatakan Edi Rahmayadi akan maju menjadi calon gubernur dari PDI, perahunya PDI Perjuangan. Sedangkan PDI Perjuangan punya kader-kader terbaik. Ada Nixon Nababan, Bupati Taput, ya kan masih bupati hari ini. Ada Rapidin, mantan bupati, ada Sihar Sitorus, ya kan? Kan gitu Bang. Ya, betul. Ada Sutarto selaku sekjen. Ya, sekretaris DPD. Iya, sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Ya kan? Ada lagi juga Bang Sofiantan. Kalau kita cerita yang ini kan. Jadi kok agak nggak enak didengar Bang. Coba Abang klarifikasi lah itu dulu Bang. Ya, sebenarnya. Saya bicara sebagai ketua DPC PDI Perjuangan lah, sebagai keluarga besar PDI Perjuangan. Yang setahu saya ada norma-norma di partai PDI Perjuangan ini, dan juga Ibu Ketua Umum selalu berpesan kepada kami semua bahwa ketika kita itu sudah berhasil mendudukkan 3 pilar, nah, itu yang cita-cita kita. 3 pilar harus direbut, artinya kepala daerahnya, ketua DPRD-nya, sama kursi. Nah, rakyat kita harus pemenang di tengah-tengah masyarakat. Nah, mencapai ini kan tidak gampang. Ya, kalau misalnya kita mencopot kader-kader dari luar untuk sekedar menang, saya pikir udah banyak cerita lah. Begitu duduk dia kan meninggalkan partai yang membesarkan kan begitu. Iya, fakta itu. Jadi saya pikir Ibu Ketua Umum juga ini kan Sumatera Utara ini pemenang PDI Perjuangan juga. Bisa mencalonkan sendiri. Oh bisa Bang. Bisa. Cuman dia sekarang ini nggak jadi ketua dia Bang. Kalah kursi. Nah iya, artinya dulu setelah demokrasi, reformasi itu kan semua calon-calon itu kan ada di usung PDI Perjuangan sendiri. Kader sendiri. Gitu. Nah saya pikir juga di 2024 juga akan seperti itu polanya. Ya, optimis itu, tapi sekali lagi kan ini ranah ketua umum. Saya juga sebagai
kader harus siap perintah. Kalau Ya. dikatakan itu perintahnya harus si A, harus si B, ya kita siap perintah. Tapi mudah-mudahan perintahnya Nixon kau maju gitu kan. Kita lihatlah nanti ke Sudah siapa. lurus bang ya. Jadi artinya partai setuju tapi rakyat belum setuju ya saya pikir juga pertimbangan. Tapi yang pertama dulu ada perahu dulu bang. Atau dibalik, rakyat dulu baru perahu. Sama ini bisa aja. Nah ini sejalan ini bang. Ya kan. Mudah-mudahan. Terima kasih bang. Ya. Untuk kehadiran abang, sehat-sehat kita di kehadiran abang di ibu kota Sumatera Utara. Ya kan, jauh-jauh dari Tapanuli untuk silaturahmi dengan masyarakat. Jangan bosan-bosan bang keliling kabupaten kota untuk bisa menyerap keinginan rakyat. Yang kata abang tadi, rakyat dulu baru partai. Saya konsep itu lebih bagus bang. Karena berapa kali periode ini kan partai yang mengirim tanpa keinginan rakyat kan gitu istilahnya bang kan. Kalau hari ini rakyat meminta abang dan partai bismillah menyetujui, ini lebih enak bang. Ya kan kerjanya. Iya, karpet merah digelar. Ya kan. Insya Allah uang-uang pun pasti bertaburan, ya kan, rezeki itu pasti ada aja. Ekonomi menggeliat. Kalau uang udah bertaburan, daya beli masyarakat semakin tinggi ya bang. Ya bang, terima kasih bang. Tetap juga saya selalu harus berpesan juga bahwa berpolitik itu adalah sebuah seni dan juga sebuah keharusan, bahwa memilih pemimpin itu, mohon maaf nih Pak Ustadz, tidak boleh berpikir saya dibayar berapa, wani kiro. Karena kalau sudah begitu yang terjadi, ya mohon maaf aja, berarti kita ini sudah dibeli. Kalau kita sudah dibeli, ya saya pikir tidak ada hak kita lagi untuk menuntut. Sebenarnya bang, masyarakat nih bang, adalah sebuah kenyamanan dengan pemimpin itu bang. Bagaimana mewujudkan bahwasannya tuh dia tuh bahagia dekat abang. Dia mendengar nama abang, dia senang. Macam Laila dan Majnun. Kan ngirim surat. Bila ku dengar saja namanya dia sudah senang. Bila ku lewat dari depan rumahnya hati sudah nyaman. Ya kan bang? Jadi kita agak berpuji sedikit lah hari ini. Terima kasih bang. Ya bang, selamat sore dan terima kasih kepada pemirsa, kawan-kawan semua. Ada coaching politik dan ada Nixon, fansnya Nixon Nababan semuanya, masyarakat Sumatera Utara, terkhusus di wilayah Pantai Timur. Kita rencana mau roadshow juga bang ya, Pantai Timur bang kan? Ya, ada rencana. Mau jalan lihat Pulau Nias itu seperti apa? Ya, nanti setelah Pulau Nias beliau juga akan datang dari ke Langkat, Binjai sampai ke Tabaksel. Itu menyapa semua. Menyapa, menjawab. Nixon Nababan menjawab. Jadi nanti ada setiap daerah ada podcast, ada pertemuan. Nixon Nababan akan menjawab keinginan masyarakat. Ini kita buka podcast untuk Nixon Nababan menjawab ini ya dari semalam bang ya, sudah mulai podcast. Terus hari ini juga nanti ada buka bersama insya Allah dengan para aktivis dan pengurus. Ada beberapa itulah untuk keluarga kecil dan ada ustaz-ustaz kampung. Ini mainnya agak-agak enak nih. Sekarang Bang Nixon Nababan lebih memperhatikan ustaz-ustaz kampung. Cluenya di situ. Jadi para ustaz-ustaz kampung, ya kan, yang selama ini nggak diperhatikan sama tokoh-tokoh politik, ini ada jawabannya. Selama ini kalian ngomong, mana ustaz adek kita nih, ini ada pemimpin baru nih. Sebenarnya bukan pemimpin baru, pemimpin stok lama di Taput yang akan kita munculkan di Sumatera Utara. Untuk Sumatera Utara, Ustaz kampung insya Allah beliau menjadi salah satu itu kita lah. Ya, beliau akan menjawab semuanya, lebih peduli kepada Ustaz kampung dan pesantren-pesantren kecil yang ada di daerah-daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.